Kalau gua bisa balik ya ke usia gua yang 17 tahun. Ini adalah beberapa nasihat yang gua akan kasih tahu ke Timothy umur 17 tahun. Kemarin malam itu gue sempat kepikiran untuk bikin video ini, jadi hari ini gue bikinin. Jadi video ini adalah kumpulan mungkin ya bisa dibilang kesalahan dan pelajaran-pelajaran yang gua alami selama gue 24 tahun hidup. 10 tahun berkarya di bidang usaha digital, jadi pengusaha, jadi seorang investor juga. Dan ini yang bisa gue kasih. Ya mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih tua dari gue, tapi gue yakin setiap dari kalian yang nonton video ini pasti bisa mendapatkan sesuatu dari akhir video ini. Gue akan bilang ya ke Timothy yang 17 tahun, bahwa tenang, lu nggak perlu tahu semua jawabannya. Maksudnya apa? Gue waktu 17 tahun, 18 tahun, bahkan mungkin masih tahun lalu, ya, gue selalu banyak bertanya-tanya tentang apa yang gue sedang kerjakan. Apakah yang gue kerjakan itu benar, dan apakah yang gue kerjakan itu sesuatu yang gue cintai. Tapi jawabannya adalah, gue nggak perlu buru-buru untuk tahu semua jawabannya. Gue tuh orang yang gerasak gerusuk ya, gue cepet orangnya. Gue akan kasih tahu bahwa tenang ya, lu yang masih bocah nih, lu masih kecil nih, lu nggak perlu tahu semuanya. Kadang dulu gue mikir apakah gue itu adalah seorang investor yang paling jago, tapi gue ngerasa waktu itu seumur gue, kayaknya Warren Buffett itu udah lebih muda mulai dari gue waktu dia invest Coca-Cola. Kayaknya gue adalah seorang investor yang nggak sejago Warren Buffett. Dan kalau kita ngomongin soal media, ya gue mungkin nggak seperti orang-orang jago banget yang udah bikin apa campaign yang Coca-Cola atau yang lain. Atau di bidang-bidang yang lain gitu. Tapi waktu yang akan berikan nanti jawabannya semua. Jadi lu nggak perlu harus langsung tahu gitu, fokusnya di industri apa, lu jagonya di mana. Kadang nanti lu akan ketemu yang namanya dua dunia. Contohnya, gue adalah seorang investor yang handal, tapi nggak semua investor itu bahkan bisa ngomong di depan kamera seperti ini, seperti gue. Jadi itu adalah dua dunia yang gue gabungin, ya. Satu dari dunia investasi, satu dari dunia media. Nah, orang yang bisa gabungin dua dunia ini, gue kasih contoh lagi. Elon Musk adalah seorang engineer yang handal. Dia bisa bikin perusahaan seperti SpaceX, dia ngerti teknisnya dari Tesla, humanoid robot, Neuralink-nya dia ngerti. Dia engineer yang hebat. Tapi dia adalah seorang salesman yang lebih hebat lagi sebenarnya. Jadi kalau Elon Musk kalian suruh gua nih analisa, dia itu bukan fully engineer. Dia mungkin engineer-nya 30%, 70%-nya adalah sales. Atau misalnya Jeff Bezos, dia adalah dua, dia adalah orang sistem dan dia juga adalah sebuah engineer. Jadi banyak orang-orang terkaya di dunia itu yang berhasil menggabungi yang gue sebutnya dua dunia ini. Kadang ada yang bahkan tiga. Lu fokus di satu aja gue bilang lu bisa jadi yang terhebat. Lu bisa jadi orang yang sukses, lu bisa jadi orang yang kaya. Tapi jawabannya lu harus lihat apa yang kira-kira lu jago, apa yang sebenarnya orang lain bilang lu jago. Bukan dari diri lu sendiri, tapi dari orang lain. Jadi jawabannya adalah waktu, nggak usah buru-buru. Misalnya lo lagi mencari, ya kan, masih bingung, lu kadang masih ngerasa apakah ini hal yang harus gua kerjain. Tenang ya, gua kasih tau lu tenang, nggak usah buru-buru. Gua pas masih umur 17 tahun ya, gue mikir bahwa uang itu adalah segalanya. Jadi apa-apa tuh uang, uang, dan uang. Tapi gue pengen kasih tahu ke kalian semua yang masih mulai ya. Gue paham kalian nonton gue ini kalian pengen sukses. Tapi kalian harus paham, uang tuh bukan sebuah tujuan akhir. Tapi uang tuh adalah sebuah alat. Percuma ya. Uang itu gak bisa untuk terlalu banyak hal juga sebenarnya. Kalau lu mau ngomong gue di posisi gue sekarang, sama kita ngomong konglomerat, yang mungkin disebut misalnya 9 naga, itu secara kehidupan, itu tidak banyak yang berbeda. Tapi mereka itu bisa tolong jauh lebih banyak orang dibanding gua. Kalian paham dengan apa? Buka lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan mereka itu perusahaan yang mengemploy ribuan bahkan ratusan ribu karyawan. Kalau secara lifestyle mungkin gue rasa nggak terlalu berbeda. Ya, gue bisa beli mobil yang mereka beli, gue bisa punya tempat tinggal yang mereka punya, gue bisa punya semua yang mereka punya. Kalau kita ngomongin secara egois diri sendiri. Tapi kalau untuk ke masyarakat, mereka jauh lebih banyak ya mengerjakannya dibanding gue. Jadi itu, uang itu bukan cuma sekedar untuk diri sendiri. Kalau gue uang untuk diri sendiri, gue matiin kamera ini sekarang dan sudah selesai. Gue pengen bilang ke gue yang dulu bahwa uang itu adalah sebuah alat ya, bukan tujuan akhir. Lu mau pakai uangnya untuk apa? Jangan cuma uang ya, harta yang lu taruh di bank. Gue tuh selalu mikir dulu, harga diri misalnya gue pribadi itu dari rekening bank yang gue punya. Ketika gue punya 10 miliar pertama, gue senang. 100 miliar pertama, gue lebih senang lagi. 1 triliun, gue ngerasa kayak gue achieve something. Tapi setelah lewat ke jenjang-jenjang berikutnya, gue baru sadar di situ bahwa uang itu bukan cuma sekedar tujuan akhir ya, tapi alat untuk lu jadi bermanfaat untuk orang lain. Gue akan bilang ke Timothy yang dulu bahwa hidup itu tidak adil. Dulu tuh gue suka tanya kenapa. Kadang misalnya, yang namanya hidup, selalu ada sial yang datang di hidup lo. Gue selalu tanya, kenapa hal ini diizinkan ada di hidup gue? Tapi lama-lama gue, seiring pengalaman gue, ya diterpa badai, macam-macam lah yang gue udah alami di hidup gue. Kalian yang lihat gue di kamera ini, oh, kesannya nggak pernah ada masalah, sukses-sukses. Enggak, gue itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya, gue lebih banyak kesandung, ya, jatuh, kena musibah dibanding yang kalian lihat nih.
suksesnya seperti sekarang. Jadi jawabannya adalah hidup itu memang tidak adil. Karena lu harus telan nih buat Timothy yang 17 tahun. Lu telan bahwa hidup itu tidak adil. Kadang lu ditampar dari tempat yang lu nggak tahu. Tapi lu harus jadiin itu semua itu jadi bahan pelajaran. Apa yang lu bisa kontrol, lu fokus di situ. Ini penyakit nih dulu gua. Jangan jadi Superman. Gua tuh dulu mikir gua adalah seorang Superman. Ya, 17 tahun, gua mau pegang kameranya sendiri, gua mau ngeditnya sendiri, gue mau bikin agensi gue sendiri, gue jadi akuntannya sendiri, gue orang finance-nya sendiri, ya, gue orang sales-nya sendiri, gue orang marketingnya sendiri, semuanya sendiri, dan sendiri. Di hidup ini lu nggak butuh jadi Superman, tapi lu butuh super team. Jadi jangan bergantung sama diri lu sendiri, karena itu penyakit itu. Jadi orang-orang baru mulai usaha pasti paham. Dia ngerasa karena dia yang paling pintar, dia bisa semuanya, jawabannya enggak. Lu harus bisa delegasi ke orang-orang yang lebih pintar dari lu di bidangnya mereka sendiri-sendiri. Karena nggak ada ya yang jago dalam 10 bidang gitu. Elon Musk aja gue sebut cuma 2, sales dan juga engineering. Dia nggak jago di banyak bidang yang lain. Ketika ada orang yang lebih jago, ya lu serahkan ke orang yang lebih jago. Jangan ngerasa lu mau kokop semuanya sendiri, ya. Karena itu adalah pikiran yang orang-orang baru mulai usaha biasanya. Mereka pikir semuanya bisa dikerjakan sendiri, dan mereka paling jago di semua bidang. Padahal jawabannya tidak, banyak yang lebih jago dari kamu. Jangan hidup untuk disukai banyak orang. Tapi hiduplah untuk bisa menolong banyak orang. Dulu gue mikir gue pengen jadi orang yang bisa disukai sama semua orang. Ya sampai gue nggak menghargai bahkan waktu gue sendiri. Contoh, gue nggak enakan dulu. Tim ini ada acara ini, gue datang. Tim ada ini, gue datang. Gue nggak menghargai diri gue sendiri. Gue pilih jadi people pleaser, senengin semua orang. Tapi gue sadarin itu nggak ada ujungnya. Jadi gue bukan menargetkan diri gue jadi orang yang ibaratnya disukai sama banyak orang. Tapi gimana caranya gue jadi orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Kalau orang banyak nggak suka sama gue, tapi gue itu bermanfaat untuk banyak orang, itu nggak masalah ya. Gue ngomong dengan tegas seperti ini, gue ngomong fakta yang tegas, namun banyak yang nggak seneng, tapi banyak yang terbantu dan merasa bermanfaat untuk mereka, tugas gue udah selesai di sana. Untuk Timothy yang 17 tahun, ya, jangan takut untuk dibenci orang, karena di ujungnya, ya kebenaran itu akan selalu menang. Nah ini gue akan ngomong juga nih, karena gue dulu masih kecil tuh gue ngincar quick win, ya kan. Waktu gue nge-goalin deal, waktu gue masih punya agency itu yang penting goal dulu ya. Bisa atau enggaknya urusan belakangan. Gue nggak main game yang endurance, yang tahan lama. Gue kayak kontrak 3 bulan gas. Gue nggak mikir, serakah soalnya kan. Gue mikir kalau kontraknya cuma 3 bulan nih, next bulan keempat gue bisa mahalin nih. Dulu gue mikir quick win, gue mau uang cepat. Gue nggak mikir endurance ya. Padahal kalau gue kerjain dengan baik aja, semampunya gue dengan harga yang oke, kalau gue dipakai sama dia terus, kita nggak tahu orang ini bisa kasih gue referensi ke siapa, mulut ke mulutnya seperti apa. Reputasi itu bukan sesuatu yang gue paham dulu ya. Jadi gue cuman kejarnya quick win. Tapi gue paham gamenya sekarang itu bukanlah kaya dengan cepat, tapi yaitu endurance. Uang itu bisa datang dan bisa hilang. Gamenya di dunia ini, ketika lo bikin uang, contoh seperti gue sekarang, ini bukan cuma untuk bikin uang lebih banyak, tapi gamenya adalah mempertahankan uang yang lebih sulit. Namanya endurance di sini. Jadi enduring wealth, jadi harta yang bertahan lama. Kadang nggak banyak. Orang yang bisa tahanin harta, itu bahkan lintas generasi. Satu kehidupan dia aja banyak kan udah habis semua. Antara kena kasus, kena yang lain. Nah di sini gue belajar, nggak penting quick win. Mungkin ada orang yang bisa bikin duit lebih cepat dari gue, pakai cara yang ilegal. Tapi gue tahu reputasi cuma datang sekali. Jadi jangan cari quick win, tapi cari endurance. Jangan remehkan kekuatan dari sabar. Di investasi pun zaman dulu gue nggak sabar ya. Ketika gue lihat saham nih, gue lihat ini ada corporate action yang mantap, tuh gue hajar terus pokoknya. Gue nggak sabaran orangnya. Ya, gue ngeliat ada opportunity dikit, gue hajar. Ada orang tawarin ini, yes, ya gue ikut. Akhirnya rugi, dan rugi. Sedangkan kalau gue sabar, contoh seperti sekarang. Ya. Apakah gue tidak bisa men-trade opportunity yang gue tahu dengan network yang gue punya? Bisa sekali. Tapi gue pilih sabar. Gue main di game yang long term. Gue nggak perlu trading yang kecil-kecilan. Gue lihatnya semuanya jangka panjang. Apa yang gue bisa lakukan, ya, yang gue bisa use capital gue untuk sesuatu yang sangat jangka panjang. Time horizon gue, ini bedanya orang sukses sama enggak. Orang yang luar biasa sukses, dan enduring wealth ya gue bilangnya, yang gue ngobrolnya. Mereka tuh horizonnya nggak cuma 1-2 tahun. Mereka horizonnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lihat ke depan, jauh. Sukses jati itu bukan berapa harta yang lu punya, tapi berapa yang lu bisa bantu orang lain. Percuma ya, orang kaya, gue ada beberapa lihat orang kaya ya, yang akhirnya pelit, ya dia cuma mau diri sendiri, dan akhirnya dunia yang ngambil itu semua dari mereka. Gue percaya dunia ini ada kekuatan kosmik ya, yang ada di dunia ini. Ketika lu bikin sesuatu yang baik di dunia ini, lu akan diberikan sesuatu yang baik. Banyak orang kaya dia kokop duitnya, akhirnya apa? Dia kesandung kasus, ya kan, cuma dia taruh di rumah kan ratusan miliar begitu, akhirnya kena hilang duitnya. Sedangkan orang yang bikin duitnya sungguh-sungguh, pelan-pelan, banyak yang lihat gue itu instan sampai sekarang. Itu teman-teman bisa lihat progresnya. Itu bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Ya, jadi nggak ada di dunia ini yang instan. Ketika gue dulu selalu terobsesi jumlah harta yang gue punya, sekarang gue terobsesi berapa banyak manusia yang gue bisa bantu. Itulah kenapa gue bikin ini. Jangan terlalu bangga
terhadap pencapaiannya lu belum mengerti maknanya. Nah, ini mungkin banyak yang bingung. Karena dulu waktu gua baru mulai, ketika gua sukses sedikit, wah gua malah lebih pengen kelihatan sukses dibanding sukses beneran gitu. Kadang lu tuh belum ngerti makna dari milestone yang lu capai. Karena di setiap lu naik bukit di kehidupan itu selalu ada cobaannya. Jadi ketika lu udah naik gunung, di depan lu mau naik lagi itu ada beruang biasa di situ. Jadi jangan keburu selebrasi dulu, sabar dulu. Ya tenang aja, tenang. Nah itu yang gua dari dulu, itu mungkin baru baru tahun lalu nih, gua ibarat tobatnya nih baru tahun lalu. Gua setiap kali menang sedikit, wah gua pengen tunjukin dunia bahwa gua tuh pemenang. Tapi itu semua fana, teman-teman. Itu semua nggak penting dan nggak perlu dilakukan. Tundukin kepala lu ke bawah dan lanjut jalan, karena masih ada beruangnya. Jadi jangan selebrasi yang lu belum paham. Sukses tuh selalu ada bayaran, ya. Setiap kali lu capai sesuatu selalu ada bayarannya. Semakin lu tinggi, ya, semakin lu waspada. Makin lu tinggi daki gunung, itu ibarat gunung tuh makin licin. Kalau gua di gunung, ini gunungnya udah licin. Orang bilang kan makin tinggi pohon itu makin anginnya ini. Tapi itu menurut gua lebih gampang digambarin pakai gunung. Kalau gua mendaki gunung, ini gunung gua udah gunung es. Sekali gua kepleset, gua jatuh dan gua mati. Nggak cuma itu, banyak yang dari bawah belum nyampe ke atas sudah lempar-lemparin gua pakai tombak gitu. Jadi lu harus waspada, ya. Jangan euforia. Ini masih masuk ke nomor 10 sebenarnya. Jangan lu terlalu euforia, santai aja, waspada, lihat kanan kiri depan belakang. Lihat siapa yang beneran temen lu, karena banyak temen di saat lu seneng. Tapi di saat lu nanti mulai susah, lu akan lihat siapa teman-teman yang mau ngulurin tangannya ke lu. Banyakan tuh ikut tim hore, gue sebutnya. Bahkan circle terdekat lu tuh tim hore. Nanti akan ada satu, ada dua yang beneran bantu lu di saat lu kesulitan. Mereka yang ngulurin tangannya nih, gue bantu. Kalau kita kepleset atau kita keplesetnya berdua. Tapi nggak banyak ya. Mungkin cuma 3 orang, 2 orang, atau bahkan cuma keluarga lu, mak, bapak lu mungkin yang masih peduli sama lu. Jadi nggak sebanyak itu orang yang peduli sama lu. Jangan jadi yes man. Gue dulu yes man. Semua opportunity gue yesin. Sampai akhirnya gue nggak fokus dengan tujuan gue sendiri ya. Lebih perbanyak untuk Timothy umur 17 tahun kalau nonton ini, perbanyak bilang enggak ya. Datang ke nikahan kalau lu nggak pengen bilanglah enggak. Jangan lu bilang yes, 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 yes. Tujuan akhir lu untuk bantu banyak orang ini jadi apa namanya ke distraksi. Jangan biarin ego lu itu dipuji sama semua orang sampai lu nggak bisa dengar kritik. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya ke orang yang punya dua, gua sebutnya. Uang ya dan fame. Orang yang punya uang dan fame itu kayak gua mungkin 2 tahun lalu itu besar kepalanya mampus. Ketika besar kepalanya mampus, orang dengerin gua merasa gua yang paling dewa. Lewat apa kuping kanan keluar di kuping kiri. Gua nggak pernah mau dengerin orang karena gua mikirnya ya lu udah ngapain di umur gua. Gua selalu mikirnya seperti itu. Tapi kadang ada hal yang lu nggak tahu yang orang lain tahu. Yang orang yang udah lihat hidup lebih lama, orang yang sudah lebih bijak ngeliat hidup, itu paham betul ya apa yang gua sebut di sini. Jadi jangan sampai ego lu tuh terus dipuji, dipuji, dan dipuji. Karena pride seorang manusia itu biasa ujung dari kehancurannya. Ya, ketika manusianya itu prideful, kalian banyak yang kira mungkin gua di kamera ini terkesannya sombong dan lain-lain. Tapi kalau kalian paham, ya itu adalah semua karakter yang gua bangun untuk yuk masyarakat Indonesia sadar. Kalau kalian banyak ketemu orang, pernah ketemu gua di dunia nyata, kalian tahu itu sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat biasanya di sini. Ini aja kalian berbeda, kan semuanya bisa gua atur sesuai apa yang gua mau. Lu tidak bisa judge seseorang di depan kamera, itu seperti lu ngejudge aktor di film. Dan ini kita akan ngomong, karena ini adalah nasihat yang paling jujur dari hati gue kalau gue mau ngomong ke Timothy yang 17 tahun. Biar gue selamatin dia gitu. Tapi sebenarnya kalau gue disuruh balik pun nggak ada yang mau gue ubah. Karena semua pengalaman gue ini yang gue share ke lu semua, itu biar lu nggak mengalami lubang yang sama yang gue jatuh. Ini semua pengalaman yang pernah bikin gue jatuh. Mungkin gue nggak jelasin beberapa poin terlalu panjang, karena gue pengen kalian bisa interpretasi sendiri maksud gue itu apa. Dan ketika sudah kejadian, kalian mungkin nanti baru paham. Jangan fokus di hal yang lu nggak bisa kontrol ya. Gue selalu mikir, aduh kenapa kadang gue begini, kenapa kadang dikasih seperti ini. Itu hal yang gue nggak bisa kontrol. Nah yang lu bisa kontrol tuh apa? Lu lihat di depan lu, ini saya bisa kontrol ini, saya akan lakukan yang terbaik sesuai dengan porsi saya. Ya, hati yang bijak. Yang paling penting lu cari di dunia ini itu bukan cuma sekedar uang, tapi kebijaksanaan atau wisdom. Hati yang bijak itu akan menerima yang namanya koreksi. Jadi mereka akan menerima nasihat, tapi orang yang bodoh, ya gue sebutnya, orang yang bodoh, itu akan menolak nasihat. Dia nggak akan mau dengerin. Orang yang udah lewatin apa yang dia lewatin, dia nggak mau dengerin. Oh lu jangan begini ya. Ah enggak lah, gue paling tahu. Kalau lu cari mentor, nih banyak cari mentor tuh bagaimana? Lu harus satu bisa lihat apa yang lu pengen hidup lu. Apakah lu pengen hidup seperti dia atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, mentornya harus bijak. Bijak itu apa? Bijak itu bukan cuma lihat baik dan jelek. Baik dan jelek itu semua orang biasa, orang pintar bisa tahu. Orang punya knowledge gue sebutnya. Orang yang pintar tuh bisa tahu. Tapi orang yang bijak itu bisa bedain mana yang baik, mana yang terbaik. Ini yang sulit banget. Baik dan buruk ini gampang lihatnya. Orang pintar bisa. Orang bodoh pun nggak bisa lihat kadang baik dan buruk. Dia lakuin aja gitu kan. Tapi kalau pilihan di hidup lu antara ini yang baik sama mana yang terbaik, itu butuh mentor. Itu butuh orang yang udah pernah di situ. Ngasih tahu lu, tim lakuin yang ini.
Ya, lu jangan begini. Nanti kalau lu begini, lu bisa nyemplung gitu. Dia bisa lihat yang baik doang mana sama yang terbaik itu yang mana. Itu baru orang bijak. Jangan malas ngelihat kesempatan nih. Timothy ini kadang dulu malas lihat kesempatan. Ketika ada badai dia pilih untuk kokop untuk aman gitu. Cuman gue kasih tau enggak, justru di saat gue udah ngalamin sekarang, setiap kali gue dapat badai kehidupan, itu selalu gue jadiin manfaat, gue sebutnya. Ketika gue ada masalah, gue selalu jadiin itu justru batu loncatan. Orang yang gue kenal dalam menyelesaikan masalah itu siapa aja, dan gue bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada badai, lu tabrak terus aja. Lu tabrak terus, lu lihat tapi balik lagi tetap waspada ya. Dan lu lihat celahnya. Jadi jangan pas ada masalah lu malah meringkuk dan ketakutan. Ketika ada masalah, lu lihat opportunity di dalam badai itu yang mana. Problem Timothy mungkin bukan umur 17, tapi mungkin umur 20-an ya. Gue itu orang yang dulu, kadang kalau orang tampar gue, itu gue tampar balik, kalau bisa gue cabut matanya. Ini problem orang yang baru punya uang dan baru punya kuasa sedikit. Jadi, lu belajar untuk jangan membalas orang. Ketika orang bikin salah sama lu, jangan dibalas. Itu akan bawa lu mungkin banyak masalah ke depannya. Jadi ketika lu ditampar, lu cabut matanya, nanti dia mau buntungin tangan lu. Jadi jangan membalas orang. Seberapa dia bikin salah sama lu, itu let go aja. Ini buat Timothy yang umur 17. Karena dia kan ntar akan tua kan. Lu let go aja. Ketika ada orang bikin salah sama lu, jangan lu ditampar terus lu ambil matanya. Gitu. Nanti tangan lu mau dibuntungin sama dia. Berilah pengampunan ke orang yang bikin salah sama lo. Itu lu bisa interpretasi sendiri masing-masing, karena gue jelasinnya singkat, sengaja, biar kalian bisa berdiskusi juga di bawah. Nanti kalau gue ada kesempatan, ada waktu, gue balasin maksud realnya itu apa. Tapi itu nasihat yang gue akan kasih kalau gue balik ke umur 17 tahun.